biasakan yang kanan. Karena Rasulullah SAW suka dengan memulai bagian kanan dulu daripada kiri, sehingga kita harus mengikutinya. Lalu bagaimana kalau seandainya sudah masuk ke masjid, mengambil shaf, apakah kita ambil shaf yang kanan dulu? Oke, ada beberapa kesalahan umum yang di dalam sholat yang memang sering terjadi di masyarakat kita. Ini saya ulangi dulu supaya nanti yang lainnya juga kebagian ilmunya yang memang berhalangan hadir kemarin. Yang pertama, kita mulai dari adab ke masjid. Yang pertama, tidak boleh terburu-buru ketika pergi ke masjid. Jadi bersegera itu boleh, artinya jangan ditunda-tunda, tapi tidak boleh terburu-buru. Contoh misalkan rumah saya 1 kilometer dari mushola atau dari masjid. Otomatis kalau seandainya saya mau bersama imam takbirnya, maka saya harus bersegera. Jadi setelah selesai azan, kalau seandainya saya nggak keluar, maka saya akan terlambat di takbiratul ihram imam, sehingga saya terburu-buru. Nah, sifat ini sebenarnya tidak diperbolehkan atau tidak dianjurkan karena memang tidak boleh terburu-buru. Kalau seandainya kita mau bergegas, silahkan bergegas keluar sebelum azan atau memang ketika azan itu. Jadi terburu-buru itu tidak bagus. Dan ada hadisnya bahwasanya ketika kita berjalan bisakinah, dengan tenang, jalan dengan tenang. Ustaz, bagaimana kalau seandainya kita naik motor? Naik motor jangan ngebut-ngebutan, dengan tenang dan tidak ada tergesa-gesa di dalamnya. Jadi langkah yang pertama itu, langkah kanan itu akan diangkat derajat kita, langkah kiri akan diampuni dosa. Maka semakin jauh perjalanan kita menuju masjid, maka semakin bagus sebenarnya. Tapi kadang kita agak malasnya karena memang alasan jauh. Padahal itu adalah ladang daripada pahala bagi kita. Bagaimana halnya kalau seandainya jauh tapi pakai motor, Ustaz? Ya, semuanya ganjaran kan dari Allah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran. Semakin berat kita melangkahkan kaki ke masjid, artinya berat perjalanan, maka semakin banyak juga pahala yang kita terima. Itu yang pertama. Yang kedua, mendahului kanan daripada kiri. Jadi banyak orang yang masuk ke masjid asal-asalan atau pakai sandal asal-asalan. Sekarang biasakan dengan kanan, pakai sandal biasakan dengan kanan dulu. Masuk masjid, masuk mushola biasakan pakai kanan dulu. Keluar masjid biasakan pakai kanan dulu. Masuk rumah biasakan pakai kanan dulu. Minum air biasakan pakai tangan kanan. Pakai kerudung biasakan pakai tangan. Pakai kanan? Biasakan yang kanan dulu. Misalkan kita pakai baju kan ada lengan tuh. Nah, kanan dulu. Biasakan yang kanan. Karena Rasulullah SAW suka dengan memulai bagian kanan dulu daripada kiri, sehingga kita harus mengikutinya. Lalu bagaimana kalau seandainya sudah masuk ke masjid, mengambil shaf, apakah kita ambil shaf yang kanan dulu? Pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya kita sudah masuk ke masjid? Apakah kita masuk ke kanan dulu? Enggak. Enggak mesti mojok. Ambil posisi yang paling depan, tengah. Jadi isi kekosongan itu bukan dari samping, tapi dari tengah. Dimulai dari belakang imam. Dari belakang imam, setelah itu ke samping-sampingnya sampai i'tidal. I'tidal itu seimbang.
sampai seimbang. Jadi nggak seberat sebelah. Jamaah itu seperti halnya sebuah perahu. Kalau seandainya berat sebelah akan oleng, gitu perahunya. Kita juga kalau seandainya berat sebelah, maka harus kita isi supaya tidak berat sebelah. Itu juga menyempurnakan yang namanya sholat kita nantinya. Selanjutnya, yang ketiga, yang sering terjadi beberapa kesalahan umum di dalam sholat atau sebelum sholat atau setelah sholat. Yang ketiga ini bercakap-cakap tentang urusan dunia di dalam masjid atau di dalam sholat. Nah, kalau seandainya kita mau ngomong bahasan hari ini, kemarin Ustadz bahas apa sih? Itu tentang ilmu, diperbolehkan. Namun kalau seandainya di musola atau di masjid kita bilang, aku lihat kemarin si itu sudah semakin gemuk dia, kayaknya dia suntik atau apa. Nah, ada hal-hal duniawi yang kita ucapkan di dalam musola atau di dalam masjid, maka itu dihindari. Itu adalah sebuah kesalahan. Mau ngomong masalah dunia, silahkan keluar dari musola. Silahkan di depan masjid atau di depan musola, silahkan. Mau bebas kita ngomong apa, silahkan. Tidak ada kaitan apa-apa. Tapi kalau di dalam musola, biasakan jangan ngomong bahasan duniawi. Ngomong bahasan yang bagus-bagus saja, bahasan ibadah. Karena sesungguhnya masjid atau musola dibangun bukan untuk itu. Jadi biasakan kesalahan ini untuk kita perbaiki bersama. Selanjutnya, yang nomor 4, kesalahan yang banyak kita lakukan adalah takut masuk ke shaf yang pertama. Ini bagi laki-laki, sebaik-baik shaf adalah yang paling depan. Bagi perempuan, sebaik-baik shaf adalah yang paling belakang. Maka yang laki-laki jangan takut untuk masuk ke dalam shaf yang di depan. Ini orang biasa masuk ke masjid atau biasa masuk ke musola, mojokkan dia. Kalau enggak mojokkan, ambil tempat yang memang paling pojok daripada masjid, jauh daripada imam. Itu sebenarnya salah, keliru. Kalau seandainya kita masuk duluan ke masjid daripada orang lain, maka seharusnya kita ngambil posisi shaf yang paling pertama supaya kita dapat pahala yang utama juga. Maka seperti halnya sebuah pahala itu dari shaf ke shaf itu punya pahalanya. Jadi kalau seandainya shaf pertama itu pahalanya sebesar unta gitu. Yang barisan kedua ya sebesar sapi gitu. Barisan ketiga sebesar kambing. Ya, kita hitung aja sampai 23 shaf. Ada berapa? Ya, ada ayam, ada semut, ada telurnya. Tergantung daripada shafnya. Semakin depan kita, maka semakin baik. Itu bagi yang laki-laki. Namun bagi perempuan, sebaik-baik shaf perempuan adalah yang paling belakang. Kenapa? Karena kalau seandainya paling depan, itu lebih dekat dengan laki-laki. Itu tidak dianjurkan. Karena lebih dekat dengan laki-laki, maka sebaik-baik shaf perempuan adalah yang paling belakang. Tapi jangan sampai nanti waktu sholat id, kata Ustaz sebaik-baik shaf paling belakang. Paling belakang itu paling ujung di seberang jalan sana samping selokan. Enggak gitu juga. Jadi ngambil shaf memang bagus. Ini terutama memang untuk laki-laki. Namun untuk perempuan, isilah shaf-shaf yang memang jauh dari laki-laki, sehingga tidak terjadi ikhtilaf, tidak terjadi percampur baur antara laki-laki dengan perempuan. Selanjutnya yang nomor 5, menunggu selesai sholat padahal udah iqamat. Jadi ketika iqamat, ada dari kita yang memang masih sholat. Nah, ketika sudah selesai iqamat, tidak ada sholat kecuali sholat yang wajib yang diiqamatkan. Maka kalau seandainya sholat sunnah kita bisa kita buru dan bisa bersama imam takbiratul ihramnya, maka itu nggak apa-apa kita lanjutkan.
Namun kalau seandainya kita sholat setelah itu masih rakaat pertama iqamat, nggak ada sholat lain kecuali sholat yang diiqamatkan, sehingga yang tadi kita telat sholat sunat baru 1 rakaat udah batalkan, karena hadisnya la sholat idza uqimatis shalah fala sholata illa al-maktubah. Kalau seandainya sudah diiqamatkan, maka tidak ada sholat kecuali yang diiqamatkan itu atau diwajibkan. Maka kesalahan kita orang sekarang, kalau udah iqamat dia selesaikan sholat sunatnya, padahal imam itu sudah mau hampir ruku, dan itu tidak boleh. Kalau bisa kita sholat jamaah barengan, imam takbiratul ihram, kita juga takbiratul ihram, itu lebih bagus. Selanjutnya yang keenam ya, tidak memakai sutroh ketika sholat, tidak memakai batasan ketika sholat. Jadi ketika kita sholat tidak boleh ada orang yang melangkahi. Nah, batasan yang kita buat itu adalah sutroh. Batasan itu bukan hanya kita buat, boleh misalkan tembok atau meja seperti ini, atau kalau seandainya tidak ada apa-apa, kita ambil sebotol gelas atau apa, kita taruh di depan kita sholat. Kalau seandainya ada orang berlalu lalang di depan kita, itu tidak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau seandainya ada sutroh, ada penghalang pembatas. Tapi kalau seandainya tidak ada, maka kita harus menghalangi orang itu. Menghalangi orang itu jangan sampai dia lewat, karena dosanya itu berat. Lebih baik berdiri 40 hari daripada melangkahi itu, karena memang berat banget dosanya. Sehingga kalau seandainya ada orang yang berlalu lalang depan kita sengaja untuk melangkahi, maka kita tahan. Makanya kalau seandainya sholat, jangan sampai tidak ada sutroh, tidak ada pembatas. Kalau kucing, biasanya kan kucing nggak selalu di sini. Pembatasnya apa aja boleh, itu tirai boleh. Atau misalkan kita mau, kalau perempuan kan biasanya pakai mukena, terus ada tas mukena itu. Tas mukena itu kita lipat, kita taruh depan kita juga bisa. Atau kalau seandainya kita di rumah sholat, kita taruh bantal di depan, boleh. Tapi jangan sampai bantal kita taruh depan, tiba-tiba datang anak tidur depan kita. Kalau seandainya kucing, misalkan nih kucing, tiba-tiba dia datang, kita lagi sholat, dia pas di depan kita, nggak apa-apa bergeser, kitanya bergeser, nggak mungkin kan kita, nggak mungkin. Ya udah kita bergeser, karena dia makhluk Tuhan juga, otomatis dia tidak tahu kita lagi apa. Mereka hanya mempunyai naluri, tapi tidak mempunyai akal. Jangan sampai kita punya akal kalah dengan orang yang punya kucing yang punya naluri saja. Sehingga kita harus mengedepankan itu juga. Oke, yang selanjutnya, tidak meluruskan shaf dan merapatkan shaf. Kenapa? Karena ketika shaf itu kosong, maka ketika itulah syaitan akan mengganggu kita. Dilalaikan kita, dibawa pikiran kita kemana-mana sehingga kekhusyukan kita itu hilang. Tiba-tiba udah rakaat terakhir. Ada yang seperti itu? Nah, itu salah satunya adalah tidak meluruskan shaf dan tidak merapatkan shaf. Bagaimana cara rapat shaf? Dilihat dari bahu dan kaki. Biasanya orang ada yang kakinya memang ketika biasa saja dia agak rapat. Ada orang yang memang agak besar. Nah, itu tidak bisa dilihat dari kakinya, tapi dari bahunya. Jadi dilihat dari bahunya, rapatkan bahunya kalau bisa nempel. Kalau tidak bisa, orang kan ada yang apa istilahnya, nggak enak, jengah atau apa itu. Jadi kalau kita tempelin badan itu agak risih.
orangnya. Satu caranya supaya kita bisa rapatkan shaf, kita ukur sepaling dekat dengan dia sehingga tidak menempel dengan dia tidak risih, kita juga tidak mengganggu dia. Nah, itu paling bagus caranya, karena nggak semua orang kan mau ditempelin shafnya, dan ada juga orang-orang awam biasanya tidak mau, apaan sih shafnya besar, ngapain nempel-nempel gitu, ada orang kayak gitu. Padahal sebenarnya kalau seandainya kita belajar agama, kerapatan shafnya itu adalah kesempurnaan sholat. Makanya dikatakan sawu sufufakum fa inna taswiyata sufu min tamamin sholat, dari kesempurnaan sholat. Maka kalau seandainya kita sudah rapat, sudah lurus, sempurna sholat kita, karena syaitan tidak bisa datang mengganggu kita, seperti itu.